edukasi yang fungsional, bisa dibawa setiap hari dan menjadi pengingat visual langkah-langkah melaporkan gangguan listrik dengan benar. Nah, ini untuk contoh referensi dari desain gantungan kuncinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari pembuatan desain gantungan kunci, yaitu yang pertama ada tata letak informasi, yang kedua warna yang kontras, dan yang ketiga pemilihan font yang bisa terbaca jelas, serta ruang untuk kontak pelaporan gangguan listrik. Nah, panduan di gantungan kuncinya terdapat panduan-panduan melaporkan gangguan listrik. Yang pertama yaitu ada nomor kontak PLN, yang kedua ID pelanggan, yang ketiga alamat lengkap, yang keempat yaitu jenis gangguannya. Nah, tips desain yang efektif di Canva yaitu menggunakan kombinasi warna dengan tingkat yang kontras, cukup seperti latar terang dan teks yang gelap. Lalu memilih font sans serif yang bold dan mudah dibaca dengan ukuran minimal 12. Lalu hindari menumpuk terlalu banyak teks pada satu sisi gantungan kunci dan gunakan elemen icon untuk memandu alur baca informasi. Selanjutnya yaitu tujuan edukasi ini yaitu untuk membangun kesadaran pelanggan bahwa melapor gangguan listrik adalah langkah yang mudah dan bisa digunakan kapan dan bisa dilakukan kapan saja, asalkan data yang disiapkan benar dan lengkap sebelum menghubungi pusat pelayanan. Dan tujuan dari pelatihan ini sendiri yaitu melatih peserta untuk secara mandiri membuat, menyesuaikan, mempercantik dan mencetak desain gantungan kunci edukasi menggunakan aplikasi Canva secara cepat tanpa bantuan desainer profesional. Nah, langkah untuk membuatnya yaitu yang pertama dimulai dari mencari template-nya. Dan di aplikasi Canva itu ada banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Bisa dengan mencari dengan kata kunci, keychain atau card template untuk mempercepat prosesnya. Yang kedua yaitu cetak dengan kualitas yang baik. Gunakan kertas foto atau materi keychain akrilik dengan finishing laminasi agar tahan air, tahan sobek, dan warna tetap tahan lama saat dibawa keseharian. Yang ketiga yaitu bisa disebarkan ke komunitas. Distribusikan bisa melalui posko pelayanan, penyuluhan sekolah, atau event komunitas sebagai bukti ikut hadirnya event tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Pantau keberterimaan desain di masyarakat dan lakukan evaluasi secara berkala. Update konten jika ada perubahan nomor kontak atau kanal layanan baru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sosialisasikan tentang kenali resiko, utamakan keselamatan, sosialisasi K3 untuk peserta magang. Nah, yang pertama yaitu mengapa K3 penting di PLN. Yang pertama yaitu listrik merupakan sumber energi vital, namun beresiko
kejutan, luka bakar, atau bisa berakibat fatal. Yang kedua, bahaya listrik. Pekerjaan di ketinggian, ruangan terbatas, risiko jatuh dan terjepit. Sebaiknya selalu menggunakan pengaman. Yang ketiga, bahaya mobilitas. Kecelakaan saat berkendara dinas, yaitu harus mematuhi aturan jalan, mengecek kondisi kendaraan, dan rute yang aman. Selanjutnya, penilaian dan pengendalian risiko. Proses sistematis memastikan tindakan prioritas, singkirkan bahaya bila memungkinkan, lalu menerapkan kontrol teknis dan administrasi. Yang pertama yaitu eliminasi dan substitusi, hapus atau ganti sumber berbahaya jika memungkinkan. Yang kedua, rekayasa teknis, peralatan terstandar, grounding dan proteksi otomatis. Yang ketiga, administrasi dan work permit, yaitu prosedur aman, izin kerja, briefing sebelum tugas lapangan. Yang terakhir, ada alat pelindung diri, garis pertahanan terakhir. Yang pertama, wajib sesuai tugas, yaitu menggunakan helm, sarung isolasi, sepatu keamanan, sepatu keselamatan, dan perlindungan mata sesuai risiko pekerjaan. Yang kedua yaitu memakai alat yang bersertifikat dan dalam kondisi yang baik. Sebaiknya cek dulu sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu disiplin memakai APD untuk mengurangi cedera. Pelanggaran meningkatkan risiko yang serius. Selanjutnya, keselamatan budaya bukan sekedar aturan. Yang pertama, tindakan kecil hari ini bisa mencegah kecelakaan besar esok. Yang kedua, laporkan bahaya, ikut simulasi, dan memberikan masukan untuk perbaikan. Yang ketiga, tujuan bersama yaitu pulang dengan selamat karena keluarga menunggu di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.